Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 12 OTKP 1 dan OTKP 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam kondisi yang sehat, selalu bahagia, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur di setiap apapun kondisi kita. Oke, next. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pengelolaan pertemuan atau rapat. Kemarin kita sudah berapa kali membahas tentang pengelolaan pertemuan atau rapat, penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Untuk yang pembelajaran hari ini, maka kita bahas terkait dengan pembuatan notula rapat. Oke, yuk kita coba langsung ke materinya. Ada beberapa poin-poin penting yang harus kalian tahu, yaitu ada 4 poin. Dalam pertemuan atau rapat ini, apa saja step-step atau langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah mempersiapkan pertemuan rapat itu sendiri, penyelenggaraan rapat atau pertemuan tersebut, membuat catatan hasil pertemuan rapat, lalu mendistribusikan hasil pertemuan rapat. Oke, kemarin sudah kita flashback ya. Kemarin sudah membuat layout ruang rapat, daftar hadir rapat, susunan acara rapat, kegiatan rapat, surat undangan rapat bahkan ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam catatan atau pun pembuatan catatan hasil pertemuan atau rapat. Next. Menyelenggarakan pertemuan. Oke. KD dalam menyelenggarakan pertemuan ini materinya adalah tentang pengelolaan pertemuan, etika pertemuan. Next aja ya, langsung ya. Teknik membuka dan menutup rapat. Teknik membuka dan menutup rapat itu ada beberapa hal atau cara yang harus dilakukan oleh kalian sebagai seorang penyelenggara pertemuan atau rapat. Teknik membuka rapat pertama adalah kalimat pembukanya harus yang menarik. Contoh, kalian sudah susun tuh draft dari pembukaan rapat seperti apa. Lalu yang kedua, kalimat pembuka berisi kalimat yang membangkitkan motivasi para pendengar secara cermat. Jadi pada saat kalian berbicara untuk membuka rapat, audiens atau para peserta rapat atau para pendengar pun dengan fokusnya untuk bisa mendengarkan agenda rapat tersebut. Lalu yang ketiga, kalimat pembuka berisi uraian secara umum tentang materi atau topik yang akan dibahas. Oke, jadi saat kalian membuka rapat itu sendiri, maka beritahukan atau menginformasikan materi apa atau topik apa yang akan dibahas dalam rapat. Untuk akhirnya bisa memberikan brainstorming, yaitu pengetahuan awal kepada para peserta rapat atau para audiensi rapat. Lalu selanjutnya berikan penegasan atau penekanan pada tujuan dari pembicaraan. Nah, pada saat ada kata-kata yang harus ada penekanan khusus, misalkan pembahasan secara khusus topik atau tema tertentu, maka adanya penegasan atau penekanan pada pembicaraan yang akan dimulai pada saat pembukaan rapat. Lalu selanjutnya gunakan kalimat yang singkat, jelas, tetapi menarik perhatian para pendengar. Nah, ini penting sekali. Jadi jangan sampai terlalu bertele-tele, bolak-balik ke sana kemari, tapi ujung-ujungnya nggak jelas apa sih yang dibicarakan gitu. Jadi usahakan pada saat membuka rapat adalah yang singkat, jelas, dan dapat menarik perhatian para pendengar atau para peserta rapat. Selanjutnya, terakhir pada awal pembicaraan dapat dipakai beberapa teknik. Nah, kita sering mendengar kata anekdot, itu dengan bahasa humor, penggunaan data, membuat pertanyaan, mengungkapkan sesuatu yang unik dan istimewa, menggunakan peribahasa, kata bijak, kutipan dari kitab suci. Jadi ada motivasi di awal dulu untuk akhirnya tidak terlalu tegang gitu ya para audiensi atau peserta rapat itu sendiri. Next ya. Oke. Dan selanjutnya adalah teknik menutup rapat. Apa aja sih yang harus dilakukan untuk akhirnya bisa tadi sudah membuka rapat. Nah, saat ini adalah menutup rapat tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Yang pertama, kalian harus menyusun ringkasan atau kesimpulannya. Pada akhir pembicaraan, pembicara harus mengulangi garis besar isi atau topik yang telah dibahas. Jadi, kalau kalian sebagai notulis, kan kalian mencatat nih hasil rapatnya, berjalannya rapat dari awal sampai akhir. Yang kalian utarakan di saat menutup rapat adalah kesimpulan atau garis besar atau pokok pembicaraan dalam rapat tersebut. Itu untuk bisa menginformasikan kepada para peserta rapat yang mungkin dari awal sampai akhir ini ya, saking banyak yang dibicarakan jadi agak lupa gitu apa sih inti pembicaraannya. Itu sangat membantu gitu dalam mengingat kembali
dari pembicaraan ataupun inti garis pokok topik yang dibahas pada saat rapat tersebut. Next, kalimat penutup. Beberapa cara untuk membuat kalimat penutup pembicaraan yaitu yang pertama, mengulangi isi pembicaraan dengan penjelasan singkat. Ini penting sekali. Orang yang kalau audiensi peserta rapat yang mendengar kata berulang-ulang, ini apalagi itu inti pembicaraan atau penjelasan yang sangat penting, itu biasanya akan lebih masuk kayak gitu ya. Nah, ini adalah cara untuk membuat kalimat penutup pembicaraan gitu dengan menggunakan kalimat inti penjelasan singkat. Lalu berisi anjuran kepada pendengar. Jadi apa yang harus dilakukan oleh para peserta rapat? Berisi pujian sanjungan kepada para pendengar. Usahakan agar pendengar merasa senang, tersenyum, bahkan tertawa. Jadi kalau mau ditutup agenda rapatnya pun tadi dibuka dengan humor, maka di akhir atau penutup rapat bisa ditutup juga dengan senyum, tertawa, senang, dan humor-humor lainnya. Lalu yang kelima, penutup dapat diakhiri dengan peribahasa syair. Nah, kalau tadi dengan kata-kata motivasi dibukanya, kalau di akhir pun juga bisa dengan kata-kata motivasi, dapat juga dengan peribahasa dan lain sebagainya. Nah, ini untuk akhirnya bisa mencairkan suasana dalam rapat saja. Next ya. Teknik memimpin rapat. Apa saja sih yang harus dilakukan untuk akhirnya bisa memimpin rapat dengan baik, berjalannya rapat dengan baik. Misalkan kalian sebagai seorang yang ditunjuk untuk memimpin rapat, maka kalian harus mempunyai sikap dan sifat yang ada dalam pemimpin rapat tersebut. Apa aja sifat sikapnya? Pertama, seorang pemimpin rapat harus memiliki pengetahuan yang luas. Jadi, jangan sampai kita sebagai pemimpin rapat, kita nggak tahu nih agenda rapatnya mau bahas apa dan alurnya seperti apa. Ya, jadi jangan sampai para pendengar atau para peserta rapat pun juga nggak paham nih untuk apa pembahasan rapatnya ataupun merasa bosan dalam agenda rapat tersebut. Lalu yang kedua, seorang pemimpin rapat harus dapat mengendalikan jalannya rapat. Misalkan pada saat kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi dengan berbagai macam debat-debat gitu ya, maka pemimpin rapat harus bisa mengendalikan jalan rapat agar bisa kembali ke jalur yang benar lagi atau ke pembahasan intinya. Lalu pemimpin rapat harus mempunyai sifat adil, jujur, berwibawa dan tegas. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai pemimpin rapat itu terbawa suasana rapat dan pada akhirnya rapat berjalan tidak kondusif. Lalu yang selanjutnya, pemimpin rapat harus mampu mengatur lalu lintas jalannya rapat. Ini sama seperti yang nomor 2 tadi ya. Lalu yang selanjutnya, pemimpin rapat juga dapat mengelola secara terarah dalam mencapai tujuan rapat. Nah, ini penting. Biasanya pemimpin rapat itu juga bisa tadi akhirnya adalah mengatur atau mengarahkan kira-kira rapat ini tujuannya mau dibawa kemana gitu ya. Lalu pemimpin rapat berusaha agar seluruh peserta rapat memiliki kesempatan untuk memberikan gagasan. Jangan sampai rapat itu sunyi sepi seperti kuburan ya, tapi harus ada keaktifan dari para peserta atau para pendengar rapat. Pemimpin rapat juga harus punya rasa jiwa pemimpin rapat dengan menuruti prosedur perusahaan dan tata cara pertemuan. Jadi pada saat rapatnya hanya berlangsung 2 jam, maka ikuti sesuai dengan SOP dari penyelenggaraan rapat yang ada dalam satu perusahaan tersebut. Tidak melebihi waktu yang tersedia atau bahkan sama sekali malah tidak ada pembahasan yang berarti. Nah, itu juga tidak baik dalam memimpin rapat. Next ya. Nah, ini bagaimana teknik mengajukan pendapat. Nah, kalau kalian sebagai peserta rapat, maka ada beberapa cara atau teknik untuk akhirnya bertanya dalam rapat gitu ya, yang disebut dengan keaktifan para peserta ataupun audiensi yang berada dalam agenda rapat tersebut. Nah, ini teknik bertanya dalam rapat yaitu sebagai berikut. Pertanyaannya harus langsung, jadi jangan sampai dari awal sampai akhir nih inti pertanyaannya apa ya sampai nggak tahu gitu, karena saking banyaknya, saking panjangnya tapi tidak ada intinya. Lalu yang kedua, pertanyaannya harus umum. Jangan sampai pertanyaan itu mengarah kepada pertanyaan yang bersifat khusus gitu ya, orang-orang jadi nggak tahu apa sih yang dibicarain, kok nggak nyambung gitu dan sebagainya. Nah, lalu pertanyaan itu harus bersifat terbuka. Terbuka di sini maksudnya adalah setiap orang dapat menanggapi, dapat memberikan tanggapan, dapat memberikan responnya. Pertanyaan mengembalikan. Nah, jangan sampai akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyerang ya, tapi pertanyaan mengembalikan di sini adalah kalau ada satu pembahasan terus ada pertanyaan dari para peserta, maka sifatnya adalah mengembalikan pertanyaan tersebut untuk akhirnya dibahas bersama. Lalu pertanyaan dipindahkan itu misalkan pertanyaannya contohnya dari si A
tidak bisa secara jelas diutarakan, mungkin si B bisa akhirnya menambahkan gitu. Nah, itu pertanyaan yang dipindahkan. Atau pertanyaan faktual. Pertanyaan faktual ini bersifat sesuai dengan realita yang ada atau data-data khusus yang dipakai dalam mengajukan pertanyaan tersebut. Itu disebut dengan pertanyaan faktual. Atau pertanyaan retoris. Retoris ini maksudnya adalah pertanyaan tidak perlu jawaban. Contoh, dia mengajukan pertanyaan tapi dengan kondisi semuanya sudah paham dan sudah tahu jawabannya. Nah, itu pertanyaan retoris. Atau pertanyaan penghargaan. Pertanyaan penghargaan di sini adalah pertanyaan yang sifatnya adalah dia mengapresiasi dari tanggapan ataupun komentar-komentar para audiens atau peserta rapat. Dan terakhir, leading question. Di sini leading question maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan memimpin gitu. Jadi dengan adanya pertanyaan dari kita, maka itu jadi pembahasan secara menarik, pembahasan secara asik gitu ya, untuk akhirnya bisa mencapai konklusi atau kesimpulan dari agenda rapat tersebut. Nah, ini ada disebut dengan tata tertib rapat. Oke, setiap pertemuan rapat, setiap ada agenda tertentu, pastinya ada tata tertib agar rapat tersebut berlangsung secara kondusif. Oke, secara garis besar, isi tata tertib rapat antara lain sebagai berikut. Pertama, peraturan sebelum rapat dimulai. Peserta rapat harus hadir tepat waktu. Jangan sampai sudah hadir beberapa peserta rapat tapi masih menunggu peserta rapat lainnya karena keterlambatan mereka, jadi acara agenda rapat pun juga jadi terlambat. Nah, itu juga tidak baik ya. Harus mengikuti peraturan sebelum rapat itu dimulai dengan menghadirkan diri tepat waktu. Peserta rapat mengisi daftar hadir. Nah, ini penting sekali. Lalu selanjutnya, peserta rapat membawa perlengkapan sesuai dengan isi surat undangan. Bila tidak dapat hadir, ada pemberitahuan khusus dan mengenakan pakaian sesuai dengan pemberitahuan dalam surat undangan. Jangan sampai salah kostum ya. Ada peraturan pada saat rapat dilaksanakan, yaitu aturan main rapat, tata tertib bicara, bertanya, terus mengerjakan tugas perorangan, istirahat, ataupun yang lainnya. Peraturan pada saat selesai rapat, bila ada tugas mengerjakannya tepat waktu, mengikuti pelaksanaan rapat selanjutnya. Teknik menyusun notula rapat. Nah, ini dia intinya. Pengertian notula itu adalah catatan singkat mengenai jalannya rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Jadi ada dua nih jenisnya, ada harfiah sama rangkuman. Kalau harfiah itu lebih kepada semua agenda-agenda rapat yang dibicarakan itu ditulis dalam notula harfiah. Tapi kalau notula rangkuman hanya penjelasan singkatnya saja. Oke, fungsi notula sebagai apa sih? Biasanya sebagai alat bukti kalau misalkan diperlukan, lalu sebagai sumber informasi, pedoman jalannya rapat, alat pengingat untuk peserta rapat, sebagai dokumen tertulis, dan alat untuk rapat yang akhirnya berjalan secara semu. Ada isi notula di sini. Isi notula pasti ada judul, hari, tanggal, dan sebagainya ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Next. Nah, kita membuat catatan hasil pertemuan rapat. Oke, di sini adalah contoh penyusunan notula rapatnya. Ya, tadi disebutkan ya, isinya ada hari, tanggal, jam, tempat, siapa saja yang hadir dan tidak hadir, acaranya apa aja. Oke, ini kalian bisa lihat di sini. Nah, risalah pembicara yang tadi disebutkan ya, notula rangkuman itu berupa acaranya apa saja, yang berisi agenda-agenda apa saja, siapa saja yang berbicara di agenda rapat tersebut, dan pembahasannya apa. Oke, ini. Dan yang terakhir pastinya ada ditutup dengan siapa, pada jam berapa, lalu ditandatangani oleh ketua ataupun sekretaris ataupun notulis yang hadir dalam agenda rapat tersebut. Oke, ini secara singkatnya ya, hasil rapat dan sampai ada tanda tangan dan notulis dan memimpin rapat. Oke, next saya mau ngasih tahu ini dia contohnya. Soal praktik rapat ya, seperti ini. Nah, oke, sebentar. Ini ada soal praktik nanti bisa dikerjakan oleh teman-teman. Nanti saya kasih tahu di Google Classroom. Nanti Ibu berikan juga pedoman atau petunjuk dalam kegiatannya.